Aku ingin jadi teman nyamanmu, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan, semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua, nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini saya terlewatkan, ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya. Yang belum kita rasa setelah bersama, usahakan semua. Kira-kira kapan waktunya tiba? Setelah upaya apapun kita coba, dan tak pernah lelah, ku serahkan padanya Sang Pencipta. Dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang.
Ingat doa kita selalu dan tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Kampung mana adanya gila, ini tak biasa, tertegun hatiku.
mampu menatahnya.
stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and
percaya. Tak masuk logika. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Tak masuk logika. Padamu ku percaya. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Tak masuk logika. Padamu ku percaya. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Tak masuk logika. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga, bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Cari panggilanmu jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Engkau dewasa dan aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau teringat tentang kita mana kalah. Maaf atas perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal ku upayakan untuk melindungi.
tanpa suara. Mari kita buktikan siapa yang paling banyak pendukungnya antara guru SD dan guru madrasah. Guru SD coba bilang well. Kamu yang pasti ingat, pasti ingat bang kita mau baik. Menyesal aku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Kanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Syarifina. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Maaf jika ku sering buat susah. Indisha, Banda, Anggra, Caca, Sismita, perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Kau datang saat gelapku mereka. Seluruh hatiku untukmu Mediana. Kau pantas dapatkan yang baik di dunia. Semoga kita bertahan lama. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Letih mengembara rumah ke rumah, kadang ku lupa akanmu Amalia. Siap sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu bunda.
Selalu pada dirimu aku berserah. Jika aku disebut dalam sejarah, mereka takkan lupa karena siapa. Pindah berkala rumah ke rumah, selalu pada dirimu aku berserah. Jika aku disebut dalam sejarah, mereka takkan lupa karena siapa. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah. Bertukar cerita hingga gelap mata, lalu datang pagi kau memasakku bekerja. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah. Sama-sama hingga nanti ajal kita tiba. Semoga saja niat baik dan terwujud segera, asal kita percaya Dia Maha segalanya. Jangan dulu lelah, yakin semua indah. Pejamkanlah mata, padanya kita berserah. Dari
kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
with everything you are. Wajahmu yang beragam rupa ikan, ku tak sendirian jalani derita. Kau bawakan kisahmu, aku mendengarkan. Oh kita bergantian, tentukan nestapa menawar trauma datang seadanya. Terasku terbuka, kita hampir mati. Kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu. Sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. But it's about the world. Signs I wanna for. Kamu sudah bukan ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai seadanya, kurang-kurangnya. Walau sulit utarakan hatiku dengan indah, walau jarang ku bernyanyi dengan cara yang indah, tapi tak sekalipun kisahku pernah kau bantah. Cerita kita tak jauh berbeda, dan bintang lalu tentang sawanku. Kamu sudah bukan ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai. Everything you are, fully as I am, with everything you are. Aku ingin jadi teman nyaman, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya,
tahun 2018, dunia dikejutkan oleh transfer yang luar biasa. Cristiano Ronaldo bergabung ke Juventus, bintang global, pemecah rekor, simbol ambisi. Tapi meskipun CR7 mencetak gol demi gol, Liga Champions tetap menjauh. Dan 3 tahun kemudian, dia pun pergi, tanpa gelar Eropa. Lalu dimulailah fase penuh kegamangan. Juventus kehilangan arah, pelatih berganti-ganti. Sarri datang, lalu pergi. Pirlo mencoba peruntungan, gagal. Allegri dipanggil kembali, tapi hasilnya mengecewakan. Tim bermain buruk, identitas tim kabur. Dan untuk kedua kalinya dalam 2 dekade, Juventus kembali terlibat skandal. Dugaan manipulasi laporan keuangan. Tahun 2023, Juventus terkena pengurangan poin. Mereka terlempar dari zona Eropa. Fans marah, dunia tertawa, rival mencibir. Juventus seperti tenggelam dalam lubang yang mereka gali sendiri. Namun, satu hal tak pernah berubah. Juventus selalu bangkit. Masuk tahun 2024 dan 2025, Juventus membangun ulang. Mereka berinvestasi di pemain muda. Kenan Yildiz menjadi idola baru. Federico Chiesa diposisikan sebagai pemimpin generasi berikutnya. Fagioli, Miretti, Iling Junior bukan hanya pelengkap tapi fondasi. Juventus belajar dari masa lalu. Mereka tahu bahwa trofi itu penting, tapi reputasi adalah segalanya. Mereka mulai bersih, mereka mulai disiplin. Mereka bukan hanya membangun tim, tapi membangun kembali kepercayaan dunia. Karena Juventus bukan hanya klub sepak bola. Juventus adalah filosofi, mentalitas, simbol dari kerja keras, jatuh, berdarah, tapi tetap bangkit. Dari taman kecil di Turin hingga final Liga Champions di Cardiff, dari Calciopoli hingga Allianz Stadium yang megah, Juventus telah melalui semuanya, dipuja, dihancurkan, dibangkitkan, dan dipertanyakan. Tapi satu hal yang pasti, Nyonya tua tak akan pernah menyerah. Dia mungkin tua, tapi dia tak pernah mati. Forza Juventus, selamanya. Di suatu sore musim gugur tahun 1897 di kota industri Turin yang dingin dan tenang, sekelompok siswa SMA Liceo Massimo d'Azeglio berkumpul di bangku taman di Via Parini, bukan untuk belajar, tapi untuk bermimpi. Mimpi yang sederhana, bermain bola dalam sebuah tim. Namun mimpi itu, tanpa mereka sadari, menjadi awal dari sebuah warisan sepak bola Italia yang akan mengguncang dunia selama lebih dari 1 abad. Mereka menamainya Juventus, sebuah kata dalam bahasa Latin yang berarti muda, sederhana, elegan, dan penuh semangat. Siapa sangka dari sebuah taman kecil, lahirlah klub raksasa yang kelak dikenal sebagai La Vecchia Signora, sang nyonya tua. Tahun-tahun awal tak mudah, mereka bermain di liga lokal, dengan seragam pink dan celana gelap. Baru pada 1903 mereka mengenakan warna ikonik, putih dan hitam. Warna yang tak pernah berubah, simbol dari elegansi dan kekuatan. Seragam yang akan ditakuti di seluruh penjuru dunia. Masuk tahun 1923, klub mulai berubah. Industri otomotif terbesar di Italia, Fiat, lewat keluarga Agnelli, mengambil alih klub. Dan sejak saat itu, sejarah Juventus benar-benar dimulai. Di bawah Agnelli, Juventus menjelma jadi kekuatan besar. Mereka memenangkan 5 Scudetto berturut-turut pada tahun 1930-an, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Giampiero Combi, Luis Monti, Felice Borrell, nama-nama yang kini hanya dikenang dalam buku sejarah. Tapi kala itu mereka adalah dewa lapangan hijau. Sejak itu, Juventus tidak pernah benar-benar hilang dari peta persaingan. Mereka selalu ada, selalu menjadi klub yang diperhitungkan. Bahkan ketika Italia dilanda Perang Dunia, Juventus tetap berdiri. Dan ketika kedamaian datang, mereka bangkit lebih kuat. Nama-nama seperti Boniperti, Charles Sivori, dan Altavini mencetak sejarah. Juventus bukan hanya klub, tapi identitas Italia. Tahun 1970-an dan 1980-an menjadi era keemasan Juventus. Mereka mendominasi Serie A dan mulai merambah ke kompetisi Eropa. Pelatih legendaris Giovanni Trapattoni membangun tim yang menakutkan dengan pemain seperti Dino Zoff, Gaetano Scirea, Paolo Rossi, dan Michel Platini. Juventus memenangkan hampir semua trofi yang bisa dimenangkan. Namun, bahkan kemenangan pun kadang berdarah. Tahun 1985, Juventus menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya. Tapi dunia tak mengingat laga itu karena skor akhir. Dunia mengingatnya karena tragedi Heysel. Di stadion tua di Belgia, puluhan fans Liverpool dan Juventus tewas akibat kerusuhan. Trofi itu yang diangkat oleh Gaetano Scirea terasa begitu berat. Juventus juara, tapi sepak bola berduka. Lalu datanglah era baru. 1990-an, Juventus merevolusi dirinya. Del Piero lahir. Bersama Vialli, Raffanelli, Zidane, dan Deschamps, Juventus kembali menguasai Eropa. Tahun 1996, mereka juara Liga Champions untuk kedua kalinya setelah mengalahkan Ajax lewat adu penalti.
Del Piero masih muda, Lippi di pinggir lapangan dengan jas hitamnya. Juventus seperti berada di puncak dunia. Tapi entah mengapa, Liga Champions seakan menjauh kembali. Mereka masuk final 3 kali dalam 5 tahun. Kalah dari Dortmund, Real Madrid, dan AC Milan. Selalu nyaris, selalu belum cukup. Masuk tahun 2000-an, Juventus tetap kuat. Tapi bayang-bayang kegelapan mulai mengintai. Dan tahun 2006 menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Skandal Calciopoli meledak. Juventus dituduh mengatur penunjukan wasit melalui jaringan komunikasi rahasia. Dunia sepak bola Italia terguncang. Pengadilan terbuka. Surat kabar penuh headline hitam putih. Hasilnya, 2 gelar juara dicabut. Dan yang lebih mengejutkan, Juventus dijatuhkan ke Serie B. Sebuah penghinaan bagi klub sebesar ini. Ini bukan hukuman, ini pembantaian reputasi. Banyak pemain pergi, tapi beberapa memilih bertahan. Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, David Trezeguet, Pavel Nedved. Mereka tidak sekadar bermain, mereka berjuang. Mereka tahu Juventus adalah rumah yang harus dibersihkan, bukan ditinggalkan. 1 musim di Serie B dan Juventus kembali, tapi semuanya berubah. Klub tak lagi ditakuti, mereka seperti raksasa yang kehilangan taring. Hingga Antonio Conte datang, mantan kapten yang kini jadi pelatih. Dengan formasi 3-5-2 yang agresif, Conte membangunkan raksasa yang tertidur. Juventus menjadi mesin kemenangan. Mereka memulai dominasi paling panjang dalam sejarah Serie A. 9 gelar liga berturut-turut dari 2012 hingga 2020. Massimiliano Allegri melanjutkan tongkat estafet dari Conte. Gaya permainannya mungkin tak seatraktif pelatih lain, tapi efisien. Juventus tak terkalahkan. Mereka masuk final Liga Champions 2 kali lagi, 2015 melawan Barcelona, 2017 melawan Real Madrid. Tapi sekali lagi, gagal.